Kultur stelsel oleh sejarawan disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van Honthus pada tahun 1839 yang diwajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya teh, kopi, dan kakao. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain seperti luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. Sistem yang serupa juga diterapkan di tempat lain seperti di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Latar belakang tanam paksa. Sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda dilatar belakangi oleh sejumlah peristiwa berikut. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Belanda menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak mencukupi. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Aturan-aturan sistem tanam paksa. Beberapa aturan dibuat dalam melaksanakan sistem tanam paksa. Aturan sistem tanam paksa yaitu 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi.